Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Ekonomi tahun 2020 tingkat kabupaten kota. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini berkembang ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sahabat semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Namun juga perlu disampaikan jika nanti dalam pembahasan kalau ada miskonsep atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan sahabat semua, silakan diketik di kolom komentar. Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung saja ke lanjutan soal. Untuk soal nomor 16, sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembayaran. 1. Sistem Wide Important Payment System atau SWIFT. Yang kedua adalah sistem BI RTGS, Bank Indonesia, Real Time Gross Settlement. Yang ketiga, alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK. 4. Bank dan lembaga keuangan selain bank. 5. Perusahaan switching. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk komponen utama dalam sistem pembayaran adalah nomor A123, B124, C125, D234, dan E34 dan 5. Nah, ini adalah materi tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran di kelas 10 ya, SMA. Jadi materinya berkaitan dengan sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu sendiri adalah sistem yang mencakup aturan ya, sebagai akibat adanya transaksi-transaksi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi tersebut. Nah, komponen sistem pembayaran yang pertama adalah alat pembayaran ya. Alat pembayaran. Alat pembayaran yang dipakai dalam hal ini ada dua macam, ada yang tunai dengan menggunakan uang cash dan alat pembayaran non-tunai. Yang kedua, komponen sistem pembayaran itu adalah sistemnya ya. Sistem pembayaran itu sendiri. Jadi sistem yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang ada dalam terlibat dalam sistem pembayaran. Yang ketiga adalah lembaga. Lembaga yang terlibat atau lembaga yang memproses ya, lembaga yang memproses sistem pembayaran. Lembaga yang memproses sistem pembayaran itu ada beberapa pihak. Yang pertama adalah BI. BI, sistem yang dipakainya itu ada beberapa hal. Pertama, dia memakai BI RTGS. Ini yang sudah kita tulis di atas tadi, BI RTGS. Ada juga berbentuk SKNBI ya. SKNBI. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Yang kedua adalah PT KCI atau PT Kustodian Central Efek Indonesia. Dia memakai sistem dalam bentuk ada namanya CBES ya, CBES. Dan yang terakhir adalah alat lembaga penyelenggara ya, APMK, lembaga penyelenggara APMK. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya adalah saluran pembayaran. Saluran pembayaran ini bisa berupa EDC atau mungkin melewati teller bank, atau bisa juga memakai ATM, atau bisa juga menggunakan internet. Dalam hal ini bisa internet banking atau mungkin mobile banking atau phone banking dan sebagainya. Jadi sama-sama kita ketahui di sini ada beberapa sistem yang dipakai dalam sistem pembayaran. Nah, kemudian untuk SKNBI dengan APMK ini
dia memakai sistem yang disebut dengan istilah SWIFT ya. SWIFT. Jadi untuk menjaga kelancaran APMK dan SKNBI ini digunakanlah yang namanya SWIFT ya. Jadi untuk menjaga keamanan dalam transaksi pembayaran menggunakan APMK dan SKNBI. Kemudian untuk BRI TGS-nya ada juga sistemnya namanya SIP ya, SIP. Oke, jadi dari penjelasan tadi maka didapat untuk komponen-komponen utama dalam sistem pembayaran ada SWIFT, ada BRI TGS, dan ada APMK. Maka jawaban yang nomor 16 adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 17. A company is a place where production activities happen and where all the production factors can be found. If a company is effectively controlled by another company or is combined with a company or other companies due to similar interest or ownership or management, the company is known as. Jadi ini adalah materi berkaitan dengan, jadi dari soal ini kita memang perlu tahu arti atau maksud dari soal ini gitu ya. Jadi intinya dalam soal nomor 17 ini adalah sebuah perusahaan itu dalam proses produksinya itu dikontrol oleh another company, oleh perusahaan lain ya, oleh perusahaan lain, di mana perusahaan tersebut due to similar interest. Jadi istilahnya mempunyai owner ya, kepemilikan yang sama atau manajemen yang sama. Jadi maksudnya gini, sebuah perusahaan itu ketika dia melakukan proses produksi dikontrol oleh perusahaan lain yang memiliki istilahnya kepemilikan yang sama atau manajemen yang sama, adalah perusahaan yang bagaimana? Kita akan cari dulu. Yang pertama dulu limited company. Limited company ini adalah perusahaan swasta ya. Perusahaan swasta yang biasa keterangan itu ada di ujungnya ada LTD, namanya LTD ya, atau limited company. Jadi adalah perusahaan swasta, bisa dalam berbentuk PT ya. Jadi biasanya ini ditemukan di negara-negara seperti Inggris ataupun Irlandia ya. Jadi istilahnya perusahaan di mana para pemiliknya bertanggung jawab sebatas berapa saham yang dimilikinya ya, hampir sama persis dengan PT. Jadi bukan ini ya. Yang kedua adalah affiliated company atau bahasa lainnya disebut perusahaan afiliasi. Perusahaan afiliasi itu bahasa lain lebih lengkapnya disebut juga anak perusahaan. Anak perusahaan. Jadi anak perusahaan itu adalah perusahaan yang proses produksinya itu dikendalikan oleh perusahaan induk ya. Jadi ini affiliated company ya. Kemudian yang ketiga adalah consolidated company atau perusahaan konsolidasi. Jadi perusahaan konsolidasi itu adalah perusahaan yang merupakan peleburan dari beberapa perusahaan ya. Misalnya ada perusahaan X, ada perusahaan Y, mereka bergabung melebur menjadi perusahaan Z gitu. Misalnya yang pernah terjadi ya di Indonesia, kita mengenal ada namanya Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini peleburan ya, peleburan. Bank Mandiri. Bank Mandiri sendiri itu gabungan atau konsolidasi dari beberapa bank. Ada bank budidaya, bank dagang negara, ada bank Eksim atau disebut juga bank ekspor impor, dan juga Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Jadi setelah melebur dia menjadi satu perusahaan baru namanya Bank Mandiri. Kemudian yang D, acquired company atau bahasa lainnya di Indonesia itulah akuisisi, perusahaan akuisisi ya. Jadi akuisisi itu bahasa lainnya itu disebut juga dengan pengambilan ya, pengambil alihan ya. Pengambil alihan. Dalam hal ini yang diambil alih bisa jadi berupa saham atau mungkin berupa aset suatu perusahaan. Jadi acquired company ini adalah perusahaan yang mengakuisisi ya.
Perusahaan yang mengakuisisi itu namanya acquired company, dan perusahaan yang diakuisisi itu disebut juga dengan target company ya, target company. Biasanya yang paling kita kenal itu adalah Android ya. Android itu diakuisisi oleh Google gitu ya. Android diakuisisi oleh Google. Kemudian yang terakhir adalah merger. Merger itu penggabungan perusahaan ya. Penggabungan perusahaan. Biasanya dalam penggabungan perusahaan ini ada perusahaan yang hilang dan ada perusahaan yang bertahan biasanya ya. Misalnya begini, ada perusahaan X kemudian bergabung dengan perusahaan Y, dia tetap menjadi perusahaan X misalnya. Dulu pernah kita dengar namanya Bank Lipo ya, atau Lipo Bank merger dengan CIMB Niaga. Maka sekarang dia bergabung di CIMB Niaga. Oke, maka dari penjelasan tadi, maka yang lebih tepat jawabannya adalah yang B ya, affiliated company. Kita lanjutkan soal nomor 18. 18 ini mengenai perusahaan swasta ya. Private owned company ya, perusahaan swasta. Jadi yang ditanya di sini adalah disadvantage. Disadvantage berarti kekurangannya ya. Kekurangan dari perusahaan swasta yang mana? A 123, B 136, C 245, D 346, E 456. Kita akan bahas dulu ya. Jadi kelebihan dan kekurangan dari sebuah entitas bisnis dalam hal ini adalah perusahaan swasta atau private owned companies. Nah, yang pertama adalah fokus ya. Fokus on profit too much and neglect ya. Jadi di dalam perusahaan swasta terkadang begini, dia terlalu fokus untuk mencari laba ya, atau bahasa lainnya profit oriented ya. Dan istilahnya menghiraukan ya, mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan ya. Ini benar? Yang kedua, lacking competence. Jadi bukan ya, di sini lacking ini kekurangan ya, kurang kompetensi, jadi kurang cocok ya. Karena dalam perusahaan swasta pasti kompetensi manajemennya sangat bagus. Kalau enggak dia akan kalah dalam berusaha ya. Kemudian yang ketiga, there are a lot disagreement ya. Ada ketidaksetujuan antara manajemen dengan labor union. Dalam hal ini adalah organisasi serikat kerja ya. Jadi terkadang terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan organisasi serikat kerja. Pekerja ingin meningkatkan pendapatannya, tapi manajemen tidak setuju. Jadi sering terjadi seperti ini. Oke, berarti 1 dan 3 sudah benar ya. Oke, maka jawaban yang C, D, dan E ini tidak lagi kita betulkan ya, karena sudah jelas salahnya. Oke, lanjut. Kemudian di dalam nomor 4 ya, keputusan ya, pertumbuhan sebuah perusahaan itu tergantung dari kepercayaan terhadap kebijakan pembuat kebijakan ya. Jadi ini kurang cocok ya. Kemudian slow making decision dari shareholders-nya ya. Jadi biasanya dalam perusahaan swasta kita mengetahui bahwa keputusan itu lebih mudah untuk didapatkan gitu ya dari para pemilik saham gitu. Terakhir, it's often too difficult obtain funding or loan for business expansion ya. Jadi seringkali terjadi di dalam perusahaan swasta, apalagi perusahaannya itu yang masih sifatnya kecil ya, kesusahan untuk mengembangkan usaha karena sulit untuk mendapatkan pinjaman. Maka jawaban yang maka dari penjelasan tersebut maka didapatkan jawabannya itu adalah yang B ya, 1, 3, dan 6. Lanjut nomor 19. Di nomor 19 dinyatakan di sini adalah tipe entitas bisnis. Tipe-tipe entitas bisnis ini dilihat kalau dari soalnya
Based on the table, types of business entity based on business filed is shown by number. Jadi, tipe entitas bisnis yang didasarkan pada business file, lapangan kerja ya. Ini lapangan kerjanya, lapangan kerja. Nah, kita ingat materi konsep dasar ekonomi berkaitan dengan jenis usaha berdasarkan lapangan kerja. Pertama ada namanya usaha ekstraktif ya, ekstraktif. Kemudian ada namanya agraris ya, maaf, agraris ya. Kemudian ada industri. Kemudian ada perdagangan, dan terakhir ada jasa. Oke. Jadi industri dilihat, kemudian ada bisnis dilihat dari kepemilikan. Ada dalam bentuk namanya PO, perusahaan perorangan, ada CV, ada firma, ada berbentuk PT ya. Nah, jadi dari soal ini kita akan lihat apa saja bentuk yang benarnya gitu ya. Pertama, solve ini bagian istilah lain dari PO ya, perusahaan perorangan. PO, berarti satu salah ya. Berarti satu salah, ini juga salah. Kemudian extractive company ya, ini benar ya. Nomor 2-nya benar, perusahaan ekstraktif. Limited liability company. Nomor 3 ini disebut juga yang salahnya PT ya. PT, kepemilikannya. Berarti ini tidak ya, 3 salah. Berarti 3 salah. Oke, kita sudah temukan 2, 4, dan 6. 2, 4. Trading company, ini perusahaan perdagangan ya. Kemudian firma, ini salah ya. Firma ini berbentuk lihat dari kepemilikannya. 6, industrial company, ini industri ya. Ini benar. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 20. Perhatikan matrik di bawah ini. Pemodalan koperasi diperoleh dari 2 macam sumber, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Berdasarkan matrik tersebut, yang merupakan modal sendiri adalah, jadi modal sendiri itu adalah modal yang didapatkan oleh koperasi. Berupa apa? Saham? Saham tidak ya. Dana cadangan? Iya, dana cadangan ini termasuk bagian dari dana sendiri. Obligasi tidak. Kemudian pinjaman anggota tidak. Ini bukan modal sendiri ya. Simpanan pokok? Ya benar. Kalau simpanan pokok benar, maka simpanan wajib juga pasti benar ya. Simpanan wajib benar. Kemudian dana bantuan ini pihak luar, juga pihak luar. Hibah ini termasuk modal sendiri. Oke, ini surat utang juga tidak. Maka jawabannya adalah A2, kemudian A5, berarti C ya. Maka jawabannya adalah yang C. A2, A5, B3, dan B5. Oke, jawabannya adalah yang C. Itu dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.